Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali, saudara. Berarti asalnya Sayyidina Hasan dari pribumi atau pendatang? Pendatang. Ansor terima semua. Begitu Sayyidina Hasan mengundurkan diri, tanazul, naik Muawiyah menjadi khalifah, lalu turun temurun Bani Umayyah. Saya mau tanya, Bani Umayyah di Madinah, saudara, pribumi atau pendatang? Pendatang. Mereka orang Mekah semua, saudara. Selesai Bani Umayyah diganti dengan Bani Abbas, keturunan Sayyidina Abbas. Saya mau tanya, Bani Abbas, saudara, pribumi atau pendatang? Pendatang. Selesai Bani Abbas, muncullah khilafah-khilafah yang lain sampai khilafah Turki Utsmani. Turki Utsmani. Jangan lagi cerita pendatang, ajam, bukan Arab. Turki, bukan Arab. Jadi khalifah, seluruh bangsa Arab menerima. Subhanallah, indah tidak? Indah tidak? Dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, saudara, Tunisia, Yaman, Iran, Irak, semua negara Islam tunduk di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani bukan hanya sekedar pendatang, bahkan ajam, bukan Arab. Mau kok bangsa Arab dipimpin? Kenapa? Saudara, karena memang saat itu Turki, khilafah Turki Utsmani kuat, hebat, bagus. Bahkan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, nanti akan datang seorang pemimpin yang kuat, yang pasukannya akan mampu untuk merebut kota penting di tanah Eropa, saudara. Itulah Muhammadul Fatih, orang Turki, saudara. Ini ajaran Islam. Jadi kalau kita bicara pemimpin, jangan bicara suku, oh ini Arab, ini bukan Arab. Oh ini Turki, oh ini pribumi, ini pendatang. Enggak ada. Kita semua bersaudara-saudara. Sekali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai mukmin, wajib kita bersaudara. Singkirkan sekat-sekat suku, sekat darah, sekat apa saja yang membuat kita terpecah belah, saudara. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Standar persaudaraan kita apa? Jawab yang kompak, standar persaudaraan kita apa? Standar kemuliaan kita apa? Takbir. Siap beriman, siap bertakwa. Takbir. Ada yang nanya, Habib, kalau gitu kita nggak boleh dong menyebut pribumi sama pendatang. Bukan nggak boleh. Boleh. Orang Madura pribumi di bumi Madura. Boleh. Tapi jangan buat kesombongan. Tapi jangan buat menindas orang lain. Enggak apa-apa, saudara. Kita bangga dengan suku kita, bangga dengan nasab kita, bangga dengan adat budaya kita. Boleh. Tapi la yaskhar qaumun ala qaumin. Enggak boleh. Satu suku menghina suku lain, satu kelompok menghina kelompok lain. Enggak boleh. Bangga sebagai tanda bersyukur kepada Allah, silakan. Tapi bangga sebagai pribumi untuk memusuhi pendatang, haram. Kira-kira jelas gak, Pak? Bu? Kira-kira yang Habib sampaikan paham gak, Bu? Paham gak, Bu? Nah, saya mau tanya nih, ibu-ibu semua jawab. Ibu-ibu, Bu. Yang menyatukan persaudaraan kita standarnya apa? Iman. Standar kemuliaan kita apa? Takwa. Insya Allah, Allah kuatkan iman kita dan Allah kuatkan takwa kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Saya kaget. Belakangan ini di Indonesia ada orang berjubah pakai imamah, ada yang ngaku kiai, ada yang ngaku gus, saudara, ada yang ngaku sebagai ulama, ceramahnya ngawur. Apa dibilang hati-hati, saudara, Habib itu pendatang mau menjajah negeri kita.
Innalillahi. Kok tega? Dia katakan Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang ke negeri kita untuk menjajah kita. Awas, mereka itu seperti Yahudi. Datang ke Palestina, menguasai Palestina, membantai orang Palestina. Kalau kita biarkan Ba'alwi ini, Habib ini hidup di Indonesia, nanti mereka akan bantai kita, ngusir kita, ambil negeri kita. Astagfirullahaladzim. Saya tanya nih, gila aja nih. Gile. Betul. Kok kiai ngomong seperti ini, saudara? Ada apa? Kali ini Dola yang bantu aku. Aku pasti bakal menang satu ronde darimu. Dola, aku sedang main dadu minum. Tolong arahin aku supaya menang permainan ini. Baik. Kacau tidak. Turunan Nabi yang asli mereka tolak. Itu palsu. Itu ngaku-ngaku. Belakangan kami turunan Nabi. Iya. Kacau tidak. Nah, ini yang terjadi, saudara. Saking iri, dengki, saudara, kepada Ba'alwi, kepada Habib, dilakukan berbagai macam cara. Apa, saudara? Habib datang ke Indonesia bukan untuk menjajah. Wali Songo itu Ba'alwi, saudara. Mereka keturunan Imam Ubaidillah Ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Wali Songo itu Ba'alwi. Wali Songo itu, saudara, ayah-ayah mereka adalah berasal dari turunan Nabi. Ibu-ibu mereka orang Indonesia asli. Apa boleh kita sebut Wali Songo pendatang? Nggak bisa. Oh, Wali Songo pendatang, jangan diikuti Pak Lalu Bominyan. Kacau tidak? Wali Songo ulama besar, berjasa besar, mengislamkan tanah Jawa. Mereka Ba'alwi, mereka turunan Nabi, nasab mereka asli. Kira-kira jelas gak? Lalu ada habis setelah zaman Wali Songo, datanglah para habaib dari Hadramut, saudara. Ada yang ke Aceh, berdakwah mengislamkan Aceh. Ada yang ke Palembang, berdakwah mengislamkan Palembang. Ada yang ke Kalimantan, berdakwah mengislamkan Kalimantan. Ada yang ke Sulawesi, berdakwah mengislamkan di Sulawesi. Ada yang ke Maluku, berdakwah mengislamkan di Maluku. Ada yang ke Irian, berdakwah mengislamkan Pulau Irian, saudara. Dan ingat, para habaib yang datang tersebut, nggak ada yang bawa istri, saudara. Mereka datang, mereka dagang, mereka berdakwah, nggak ada yang bawa istri. Lalu apa yang terjadi? Mereka kawin dengan orang Indonesia asli, saudara. Yang di Aceh kawin dengan orang Aceh. Yang di Palembang kawin dengan orang Palembang. Yang di Kalimantan kawin dengan orang Kalimantan. Yang di Ambon kawin dengan orang Ambon. Yang di Irian kawin dengan orang Irian. Sampai hari ini berapa banyak kepala-kepala suku di Irian habaib. Dari marga Al-Hamid, dari marga Al-Haddar, saudara. Kenapa? Ibu-ibu mereka, anak-anak daripada kepala suku yang ada di Irian. Mereka bukan menjajah. Ada Al-Ghadri, Habib Hussein Al-Ghadri, saudara, datang ke Pontianak, menyebarkan Islam, akhlaknya baik, masyarakat senang, masyarakat cinta, dikawinkan dengan orang asli Pontianak, asli Kalimantan. Dapat anak, saudara. Dapat anak Abdurrahman. Artinya ibunya bukan Arab lagi tuh. Ibunya bukan Syarifah. Ibunya orang asli Kalimantan, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya, saudara, diajar oleh bapaknya. Jadi ulama. Mengislamkan suku-suku Melayu dan suku-suku Dayak yang ada di pedalaman, saudara. Begitu mereka masuk Islam, mereka senang. Abdurrahman ini diangkat jadi sultan, saudara. Berdirilah Kesultanan Pontianak, Kesultanan Al-Ghadri, saudara. Saya mau tanya, itu menjajah bukan? Kalau ngejajah itu maksa, ngerampas, itu ngejajah, saudara. Belanda datang ke Indonesia dengan senjata, maksa kita, nindas kita, bunuh kita, itu menjajah. Portugis, Spanyol,
Inggris datang ke negeri kita, merampas harta kekayaan kita, memaksakan kehendak mereka, itu menjajah. Apa habaib bawa senjata? Apa habaib membantai? Apa habaib membunuh bangsa Indonesia? Habaib datang kawin dengan orang Indonesia, sudah. Saya punya nenek-nenek semua orang Indonesia, saudara. Saya punya dari garis bapak, saudara. Nenek saya orang Betawi asli Jakarta. Dari garis ibu, saudara. Nenek saya asli orang Sunda, orang Bandung, saudara. Dan nenek kami semua orang Indonesia asli. Nggak ada orang dari Arab, saudara. Lalu kalau ibu-ibu kami, nenek-nenek kami asli orang Indonesia, dari mana lalu para habaib yang ibunya, neneknya asli Indonesia, lalu dikatakan pendatang, mau menjajah, harus diusir? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nggak boleh begitu, itu bukan Islam tuh, ngajarin begitu. Dia mau pecah belah, saudara. Kaget. Saya nggak fitnah, silakan buka YouTube, saudara. Buka saja, tulis saja. Ba'alwi menjajah, Ba'alwi menindas, keluar itu semua film, saudara. Ada kiainya, ada gusnya, namanya jelas. Tinggalnya di mana? Nggak perlu saya sebutkan di sini. Buka YouTube, semua terbuka, saudara. Jadi saya kaget. Kalau yang ngomong itu nggak berilmu, kalau yang ngomong bukan kiai, kalau yang ngomong preman, HP penjajah, saya nggak peduli, saya nggak kaget, namanya juga preman. Kira-kira jelas nggak? Kalau yang bicara tuh orang bodoh, bukan kiai, saya nggak kaget, diamin aja. Tapi ini yang bicara punya gelar kiai, haji. Ada yang gelarnya profesor, doktor. Ada yang gelarnya gus. Kenapa kok cara berpikir mereka bisa sejahat itu? Masya Allah. Saya mau tanya, tuh pemikiran begitu jahat tidak? Mecah belah tidak? Ngadu domba tidak? Ngadu domba, saudara. Nah, jadi buka saja sejarah. Habaib itu di Indonesia, saudara. Ya, habaib yang pertama kali datang, kakek-kakek kami memang mereka pendatang. Betul. Mereka dari Hadramut datang nyebarin Islam. Mereka betul pendatang. Tapi keturunan mereka seperti Wali Songo udah nggak boleh disebut pendatang lagi. Karena Wali Songo ibunya orang-orang Jawa asli, saudara. Kok disebut pendatang? Kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka dari ibu orang Jawa asli, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi jangan melihat ini konteks ngadu domba begini. Pribumi, pendatang, persis perbuatan Abdullah ibn Ubay, biang munafik yang mengadu domba Muhajirin dan Ansor. Saya mau tanya, adu domba seperti ini biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir! Siap bersatu! Siap bersatu! Madura yang menjadi pribumi siap bersatu dengan pendatang. Takbir! Sebab adu domba pribumi pendatang bahaya, saudara. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara. Bagaimana peristiwa Sampit? Bagaimana peristiwa Sambas, saudara? Bagaimana orang di Kalimantan dihasut, diprovokasi. Madura itu pendatang, usir aja. Madura itu pendatang, bukan asli Kalimantan, usir aja pulang. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dengan keji, jahat, biadab, brutal, banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Nih, adu domba pribumi pendatang, saudara. Nggak boleh. Orang-orang Madura yang di Kalimantan itu, saudara, ada yang udah nggak bisa bahasa Madura. Betul? Betul. Ada yang udah 3 keturunan di sana. Dari kakeknya, bapaknya sendiri, saudara, udah nggak tahu Madura. Cucunya udah nggak tahu Madura. Mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Bukan hanya diusir, saudara, dibakar rumahnya, dibunuh, dipenggal. Biadab. Makanya setelah peristiwa itu, saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan, saudara. Yang Banjarnya, yang Bugisnya, saudara. Yang Melayunya, saudara. Begitu juga orang-orang Kutainya, saudara. Semua kita lakukan gerakan.
kalian umat Islam, kalian bersaudara, nggak boleh diadu domba. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Begitu saya masuk Pontianak, saudara, ada oknum gubernur saat itu, saudara. Nah, gubernurnya ini, saudara, Cina Dayak. Dia provokasi orang-orang Dayak. Dia katakan Habib Rizik ini berbahaya. Habib Rizik ini pemecah belah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datangkan hampir 2-3 ribu masyarakat Dayak dari pedalaman. Turun ke kota Pontianak. Saya dakwah di Pontianak. Hari pertama saya dakwah, hari kedua saya dakwah, ketiga saya dakwah. Saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak. Dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar. Saudara, saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Saya duduk tenang, sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak gak? Enak, kalau tahu kan bingung ya. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang, jam 7.30, saudara, ini panitia yang ngantar saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho-baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam, saudara. Ingat, orang Dayak dan agama Islam juga banyak. Nah, tapi biasanya orang Dayak yang sudah masuk Islam nggak mau disebut Dayak. Mereka biasanya sebut diri mereka ya Kutai, ya Melayu, saudara, dan seterusnya. Singkat cerita, ini setelah peristiwa Sampit, setelah peristiwa Sambas, saudara. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih, soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon di dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, sambung. Kita sampaikan, saudara. Akhirnya dua kekuatan ini berhadapan-hadapan. Saya ditelepon oleh Kapolda. Saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon. Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini dua kekuatan, Beb. Ini sudah mau pertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid supaya umat Islam pulang ke rumah. Letakkan senjata mereka. Biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah, kemudian setelah itu ditambah, saudara, yaitu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini. Saya sepakat dengan Kapolda. Tolong, Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani, Beb.
Saya tolak, saudara. Saya bilang, maaf, Jenderal. Saya pengalaman di Ambon. Saya pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi. Hei umat Islam, kembali ke rumah. Tidak ada apa-apa. Aman, letakkan senjata. Sorenya, pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus. 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan, di Ambon begitu juga. Kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam. Kalian lucuti dulu senjata mereka. Ambil itu semua senjata orang-orang Dayak. Suruh mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, saya janji, saya akan minta kepada umat Islam, pulang, letakkan senjata. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh, Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi disampaikan umat Islam, jangan letakkan senjata, siapapun yang minta. Mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian nggak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang, dobrak-abrik. Nah, saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu! Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota. Ke jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang! Perang! Saudara, begitu perang, hanya baru 15 menit, saudara. 2 Dayak mati. 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mapor. Mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu, nggak kalah. Betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Kita satukan. Jangan ente ribut dong. Jangan Madura yang dibantai dong. Saudara, akhirnya terjadi peperangan, saudara. Jam 5 sore mereka lari, yaitu ke rumah adat mereka. Namanya rumah adat Betang, saudara. Rumah Betang itu rumah adat Dayak, saudara. Nah, begitu mereka lari ke sana, diserbu oleh umat Islam. Direbut itu rumah Betang. Akhirnya mereka lari. Nah, menjelang maghrib saya ditelepon lagi. Habib, kami sudah berhasil merebut markas mereka. Saya minta izin, Habib, kami ini Hulu Balang Melayu minta izin, kami mau bakar ini rumah Betang. Saya katakan jangan. Kalau kamu bakar, berarti kamu mengumumkan perang kepada seluruh Dayak satu pulau Kalimantan. Kan yang salah nggak semua Dayak. Yang salah kan preman-preman Dayak. Yang ditinggal sama suaminya lari tentang panting, saudara. Mau perang bawa anak, bawa bini. Dia pikir dia pasti menang, saudara. Nah, kita katakan kepada Hulu Balang Melayu, itu perempuan anak-anak kumpulkan. Masukkan ke bis, pulangkan mereka ke kampung mereka. Tidak boleh diganggu. Rumah Betang kuasai. Nggak boleh sampai rumah Betang dibakar. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu, Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Takbir! Takbir! Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kina Dayak, saudara. Kafir bukan Islam. Dia provokator. Mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar. Diserbu, saudara, umat. Tapi dari situ, saudara, sudah ada 700 BKO Brimob didatangkan dari Jakarta, saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan, saudara. Akhirnya dijegat, dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam nggak berhasil membakar daripada kantor gubernur, saudara. Nah, besok paginya, di mana-mana di kota Pontianak muncul spanduk.
Apa bunyinya spanduk Dayak? Damai yuk. Ya, kalau udah kalah ngajak damai. Damai yuk. Nah, akhirnya semua pimpinan Islam diundang oleh Kapolda, oleh Pangdam, ngadep ke gubernur, habis gubernur dilabrak oleh tokoh-tokoh Islam. Anda kalau mau ngadu domba di sini, Anda yang jadi gubernur di sini. Kami nggak pernah punya permasalahan dengan orang Dayak. Kami selama ini berhubungan dengan orang Dayak dengan hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Ini gara-gara kalian ngadu domba. Cukup sudah. Jangan lagi adu domba, yaitu antara warga yang ada di Kalimantan. Akhirnya gubernur saudara minta maaf dan gubernur berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3 bulan kemudian kita gelar tabligh akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian, siapa yang berserbu kami, siapa yang membunuh kami. Ayo turun. Nggak ada yang turun saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Saya mau tanya, persatuan bagus tidak? Persaudaraan bagus tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Hampir terjadi di Kalimantan Timur di Samarinda. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non-muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami cegat, akan kami bunuh. Turun mereka. Saudara, sekitar 1.000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu, saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel, saya nggak tahu ada demo. Besok paginya, saudara, acara malam pagi, datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak, mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman, saya keluar masuk penjara, saya sering bunuh orang. Tapi kalau Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka Habib. Takbir! Ulang ini yang dari Kutai. Datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib, kami masyarakat Bugis. Nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka aja yang asli Kalimantan, kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami gak reda. Mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Mereka ngundang pendeta, kita nggak ganggu. Mereka ngundang misionaris, kita nggak ganggu. Gereja mereka bikin acara, kita nggak ganggu. Kenapa kita mau bikin mereka ganggu? Malam nanti kami akan turunkan semua anak-anak kami dengan senjata lengkap, Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Nah, kemudian datang lagi, saudara, yaitu dari suku Makassarnya, saudara. Begitu datang, saudara, sekitar jam 3 datang lagi dari suku Madura, saudara. Madura nggak ketinggalan, saudara. Datang dari suku Madura, Habib. Saya ini dari Madura, Habib. Madura ini, Habib, saya kira-kira ke Madura cinta Habib. Saya kira-kira ke Madura biar nggak sholat kalau Islam diganggu. Ya kita bunuh, Habib. Betul, betul. Nanti malam kami akan turun, Habib. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka, Habib. Singkat cerita, malam habis Isya, saudara. Saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang. Saudara, wah bawa macam-macam, yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Yang Kutai, yang Dayak Muslimnya bawa mandau. Dayak Muslim banyak yang ikut, saudara. Mereka pakai ikat kepala merah, saudara. Ikut rame-rame. Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tabligh akbar. Saya diantar rame-rame ribuan, saudara. Masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara.
Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar aja di masjid. Habib tablik akbar aja. Kita urusannya perang di depan Habib. Subhanallah, bersatu umat saudara. Anak kita berdakwah, ada 10.000 lebih yang hadir dalam masjid Islamic Center, saudara. Selesai ngaji, saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijegat. Dia pada mau perang. Habib musuh gak datang, Habib. Kok perang gak jadi? Wah ini gak seru kalau begini, Habib. Jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami. Mobil bak terbuka, saudara. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantangin perang. Ya saya tolak, gak enak. Orang udah mau perang. Nanti membuat orang jadi patah hati. Betul? Betul? Saya diri di atas mobil jeep, saudara. Dikawal yang pakai motor, pakai mobil, saudara. Wah senjata. Polisi udah ngumpet semua, saudara. Gak ada polisi di situ, saudara. Keliling kita semua kota Samarinda sampai pinggir-pinggirnya. Mana kita cari? Siapa itu yang nantang perang? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, jelang subuh baru saya sampai di hotel diantar. Mereka tunggu. Nah, karena besok siangnya saya pulang, saudara. Nah, setelah itu baru mereka datang ke gubernur. Mereka minta maaf. Mereka bukan mau bermusuhan. Kenapa mereka takut? Umat Islam bersatu. Semua suku bersatu, saudara. Dayak Muslimnya, Melayunya, Ambonnya, Bugisnya, Makassarnya, saudara. Semua bersatu. Belum dari Maduranya, Jawa, ya saudara. Semua bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada orang kafir berani lawan kita. Betul? Takbir. Maka itu sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kalau kita bersatu bersaudara, nggak bakal ada tuh peristiwa Sambas. Nggak ada itu peristiwa Sampit, nggak ada. Nggak usah khawatir saudara, nggak ada. Peristiwa Ambon, peristiwa Poso, nggak bakal terulang lagi. Syarat kita wajib untuk bersatu. Nah begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Mau dipecah belah tidak? Mau dipecah belah tidak? Baik, saya mau tanya, habaib di Indonesia penjajah bukan? Penjahat bukan? Betul? Jadi kalau ada mengatakan habaib itu penjajah, ngawur tidak? Kile tidak? Kile tidak? Kile tidak? Begitu saya minta umat Islam di Madura, bersatulah. Insya Allah. Baik, sebagai penutup, jangan ada yang bergerak. Hari ini milad majelis yang ke-10 Nurul Hikmah. Saudara, karena itu yuk kita baca qasidah. Qasidah selamat milad untuk majelis Nurul Hikmah. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita doakan agar majelis Nurul Hikmah ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, saudara, dan dibuat semua pengurus dengan jamaahnya mendapatkan berkah serta mendapatkan kerukunan di dalam menjalankan kegiatannya. Insya Allah. Tim hadroh mana tim hadroh? Ada tim hadroh? Di mana tim hadroh? Ya, ayo siap-siap. Coba saya punya menantu, ada mic lagi, ada mic. Ada mic tambahan. Ada 2 mic lagi, pinjam, kedepankan. Ayo mana mic-nya? Silakan. Gak apa-apa, lampunya matiin aja. Kita pakai lampu handphone. Setuju gak? Setuju gak? Mana mic-nya? Mic-nya, silakan mic-nya. Dua. Muhammad bin Hadi Al-Habsyi dengan Habib Hussein bin Anis Assegaf, 2 menantu saya. Saya minta untuk membawakan Mabruk Alfa Mabruk. Lainnya rame-rame ngikutin. Setuju? Setuju? Saya saudara dari tahun 90, berarti 26 tahun yang lalu. Saya sengaja mengarang nasyid saudara dengan judul Selamat Milad. Tujuannya untuk anak-anak muslim. Karena saya gerah kalau orang Islam lagi ulang tahun anaknya, nyanyi selamat ulang tahunnya tapi nadanya nada gereja. Contoh, panjang umurnya serta mulia.
nadanya itu nada gereja. Santa Mulia Gloria. Lo kok Habib tahu? SMP saya di sekolah Kristen, saudara. Jadi saya tahu mana nada-nada Kristen. Saya tersinggung kok umat Islam ngerayain milad ulang tahun anak pakai lagu berbau agama lain. Makanya sekarang Selamat Milad yang kemudian dipopulerkan oleh Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, juga oleh Ustadz Kembar. Akhirnya sekarang di mana-mana, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Malaysia, banyak anak-anak Muslim kalau ulang tahun pakai Selamat Milad. Nah, mudah-mudahan Selamat Milad ini isinya doa. Mudah-mudahan ini akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Ayo rame-rame semua. Mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk alaik, mabruk semua, mabruk alfa. Ayo semuanya. Ayo tim Hadroh mana tim Hadroh? Ada tim Hadroh? Sudah pulang. Ayo nggak apa-apa. Semuanya. Ayo semuanya yang kompak, STJ yang kompak, siap kompak. Siap kompak. Buka handphone dengan lampunya. Ayo semua nyalakan flash lampunya. Silakan lampu boleh dimatikan dulu oleh panitia. Semua nyalakan. Lanjut. Mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk ya semua mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk ya mabruk. Lanjut. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat semua. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk, mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk. Semua ikuti. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Semuanya. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup
مبروك ألف